Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma rahmataka narjuk wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian program kita, yaitu Ensiklopedia Adab Islami. Dan pada kesempatan kali ini, insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang ditulis dalam kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah karya Syekh Abdul Aziz Fatih Said Nada, yaitu berkaitan dengan adab merawat rambut. Kata beliau, laqad harisal Islamu ala ta'dibil muslim wa tahdhibihi. Islam itu sangat memperhatikan adab seorang muslim, ya. Sangat memperhatikan bagaimana supaya muslim itu hidupnya teratur fi aqwalihi wa af'alihi wa syaklihi wa sulukihi. Baik berkaitan dengan ucapan, perbuatan, ya, maupun yang bersifat fisik atau perbuatan atau ya sikap. Wa kullu syai'in fi hayati. Wa kulli syai'in fi hayatihi. Dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan seorang manusia. Wa ala qadri ta'addubil muslim bi adabil Islam wa ta'assihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam takunu manzilatuhu 'inda Allah Ta'ala wa yakunu qurbuhu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya, sesuai dengan kadar bagaimana dia mengikuti adab-adab Islam dan bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula kadar kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tinggi kedudukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Ya. Semakin tinggi adab seorang, semakin dekat dia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin tinggi kedudukan di sisi Allah dan semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara wa mimma harisa alaihi al-Islamu ta'dibul muslim fima yata'allaqu bisya'ri. Di antara hal yang sangat diperhatikan oleh Islam yaitu berkaitan dengan rambut. Ya, bagaimana merawat rambut. فإذا كان للإنسان شعر في رأسه وبدنه فينبغي له أن يتأدب بهذه الآداب. Kalau seandainya seorang dan mungkin semua kita memiliki rambut, ya, baik rambut yang di kepala maupun di badan, maka kita tentu harus memperhatikan bagaimana Islam memperhatikan adab-adab berkaitan dengan rambut ini. Ya, kita harus ikuti adab-adab tersebut. Di kesempatan kali ini, beliau akan menyebutkan beberapa adabnya. Yang pertama, ikramus sya'ri. Ya, hendaknya kita itu memuliakan rambut. Bagaimana cara memuliakan rambut? Yaitu dengan kita bersihkan, cuci, watarjil, kita sisir, tahdzib, kita rapihkan, dan yang semisalnya. Wala yatrukuhu muhmala. Jangan dibiarkan tidak terawat. Fayasiru fawqa ra'sihi bimanzirin ajib ka'annahu syaitan. Sehingga kepalanya itu atau rambutnya itu pemandangannya sangat tidak mengenakan, seolah-olah itu adalah kepala syaitan, kata beliau. Aw tatajamma' fihi al-awsakh awil qumma, atau ya, berkumpul di kepalanya itu kotoran-kotoran serta kutu-kutu. Wa ghairu dzalik, atau yang lainnya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sya'run falyukrimhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang punya rambut maka muliakan. Siapa yang punya rambut maka muliakan. Walamma ra'a rajulan sya'than qad tafarraqa sya'ruhu qala amma kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah. Ketika Nabi SAW melihat ada orang yang rambutnya acak-acakan, maka Nabi SAW mengatakan, tidakkah dia mendapatkan sesuatu yang menjadikan rambutnya lebih rapi? Ya, ini di hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Walaysa min iqrab asy-sya'ri abadan man narahu min tasrihat ajibah li sya'r. Ya, namun ya bukan termasuk daripada adab mengurus rambut ini, yaitu ketika seorang berlebih-lebihan dalam mengurus rambut. Ya, terutama fiha tasyabbuh bil kufar, ketika menyerupai orang-orang kafir. Ya, min ahli Eropa, ya, dari orang-orang Eropa, wa ghairuhum atau yang lainnya. Fi ma hum alaihi minas safaha wal ityan bil a'ajib. Ya, dari apa yang mereka miliki berupa kebiasaan-kebiasaan yang aneh, kebiasaan-kebiasaan yang konyol, ya maka ini tidak perlu diikuti. Ya, contohnya apa? Nanti kita akan sebutkan beberapa contohnya. Di antaranya misalkan memotong rambut sebagian, ya, dipotong habis, sebelah sini masih gondrong misalkan, atau yang lainnya. Maka jangan sampai kita mengikuti kebiasaan mereka. Kemudian adab yang kedua, at-tarjilu duna ifrat. Nah, hendaknya kita menyisir rambut tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Terutama laki-laki ya. Laki-laki ini jangan terlalu sering ngaca, ya, terlalu dikit-dikit ya rambut, ya, menyisir rambut, dikit-dikit ngegolek misalkan. Ya. Fa inna ba'dhan nas qad yadhhabu kullu qalilin yanzuru fil mir'ah. Sebagian orang itu sedikit-sedikit melihat cermin. Wa yata'ammal wad'a sya'rihi. Kemudian dia lihat bagaimana posisi rambutnya. Aw yumsik bil misht wa yumashituhu wa yamshituhu kulla bid'a lahadhat. Atau dia kemana-mana bawa sisir, dikit-dikit sisir. Wa hadza ghairu mustahab. Hal seperti ini tidak disenangi. Bal alaihi alla yukthir minat tarajjul. Namun hendaknya dia itu jangan terlalu banyak nyisir. Wa inna ma'ala qadri ma la yaj'al ra'suhu sa'iran. Cukup dia itu menyisir agar rambutnya tidak acak-acakan saja. La yufrid. Jangan berlebihan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anit tarajjul illa ghibban. Di dalam hadis riwayat Ahmad, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang menyisir kecuali sesekali. Ya, berkata Syekh Sindi dalam kitab Hasyah 'ala Nasa'i, al-ghib artinya an yaf'ala yauman wa yatruk yauman. Ya, hari ini nyisir, besok enggak, ya. Namun ya kata beliau maksud dari ya sehari menyisir itu bukan harus seperti itu. Maksudnya ya jangan terus menerus. Wal murad karahiyatul mudawam alaih. Yang dimaksud adalah ya dibenci kalau kita terus menerus ya terlalu berlebihan dalam menyisir. Ya, wa khususiyatul fi'li yauman wa tark yauman ghairu murad. Ya, dan satu hari nyisir, satu hari tidak, itu tidak mesti seperti itu kata Syekh Sindi. Ya, ini ya hadis yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian ada hadis yang ini. Berkata sebagian sahabat, kana Nabiullah yanhana 'anil irfah. Qulna wa mal irfah? Qala at-tarajjul kulla yaumin. Ya. Berkata para sahabat, sebagian sahabat, dulu Nabi Allah itu, yaitu Nabi Muhammad, melarang kita dari irfah. Para sahabat bertanya, apa itu irfah? Kata beliau, at-tarajjul kulla yaum, yaitu nyisir setiap hari. Ya. Nah, ini terutama bagi laki-laki ya, tidak mesti menyisir setiap hari. Ya, kalau perempuan mungkin
Ya, ya. Tapi kalau laki-laki tidak mesti nyisir tiap hari. Dan yang menjadi celaan adalah kalau terus-menerus. Kalaupun seandainya laki-laki mau nyisir tiap hari pun tidak ada masalah. Ini adab yang kedua. Adab yang ketiga, at-tayammun fit tarajjul wal halq. Dahulukan yang kanan baik ketika menyisir maupun ketika memotong rambut. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ya Aisyah radhiyallahu anha kana yuhibbu tayammun mastata'a fi tahurihi wa tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi itu senantiasa mendahulukan yang kanan, senang mendahulukan yang kanan baik dalam hal bersuci, memakai sendal, menyisir atau hal lainnya. Ya, maka fayambaghi al-muhafadha ala hadhihi sunnah. Ya, hendaknya kita menjaga adab hal ini. Wa kadzalika yabda bi maimanati ra's 'inda al-halq. Demikian juga kalau seorang mau nyukur mulailah dengan sebelah kanan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa aw halaqa fi hajjatil wada' nawala al-halaq janib ra'sihi al-ayman liyabda bih. Nah, Nabi SAW itu ketika mau dicukur, ketika mau digundul di peristiwa haji wada, beliau ya serahkan kepala yang sebelah kanan terlebih dahulu kepada tukang cukur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian adab yang keempat, dahnu sya'ri ra's wa tahsrih al-lihyah. Ya, itu kita berikan minyak rambut, demikian juga ya merapihkan jenggot. Ya, diberikan wangian minyak. Wa hadza inayatun bisya'ar. Ini bentuk merawat rambut, wa tahdzibun lahu wa ikram. Dalam rangka memuliakan rambut, ya. Wa Nabi SAW kana yukthiru duhna ra'sihi wa yasrah lihyatahu bil ma'. Ya, Nabi SAW itu ya yukthir, ya sering memakaikan minyak ke rambutnya. Jadi ya Nabi SAW itu bukan orang yang ya asal-asalan, ya bukan orang yang nggak peduli dengan penampilan, tidak. Bahkan di sini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnul A'rabi fil Mu'jam, sebagaimana ini juga diriwayat atau disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilatus Shahihah nomor 720. Apa itu? Kana yukthiru duhna ra'si. Nabi itu sering memakaikan minyak rambut ke rambutnya. Ya, wa yasrah lihyatahu bil ma', dan membasahi jenggotnya dengan air. Ya. Wa fi hadza muhafadha ala tahdhib sya'r. Ya, ini merupakan bentuk menjaga rambut. Wa nadhafati jildi ra's wal wajh. Demikian juga dalam rangka menjaga kulit kepala dan kulit wajah. Ya, kalau rambut ini sering terkena air, ya, bahkan setiap wudu diperintahkan untuk takhlilul lihyah, disunahkan untuk menyela-nyela jenggot, ya, ini supaya ya berpengaruh ke kesehatan kulit wajah, kata beliau. Wa tibi raihatihi, demikian juga supaya aromanya nyaman. Wastidamatu linadharati sya'r. Ya, demikian juga ya supaya rambut itu terlihat rapi terus, menarik terus. Ini kata beliau. Kemudian adab yang kelima, tatwilu sya'r ahyanan, ya. Ya boleh seorang laki-laki memanjangkan rambut sesekali. Aitarku sya'r liyathul wa dzalika ma baina hin wa akhar. Ini lakukan sekali saja. Mislamakan yaf'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu lahu sya'run yablughu syahmata udhunai. Nabi itu pernah punya rambut ya panjangnya sampai ke ya daun telinganya. Ya, wa qala Anas, berkata Anas, kana yadribu sya'ra ra'sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mankibai. Bahkan kata Anas bin Malik, Nabi itu pernah punya rambut panjangnya sampai ke pundak. Ya, demikian juga kata Aisyah radhiyallahu anha,
kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fawqal wafrah wa dunal jammah. Ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya fawqal wafrah wa dunal jammah, maksudnya panjang ya, pernah panjang. Wa 'anil bara ma ra'aitu min dhi lammati ahsan min hillatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga kata Al-Bara bin Azib ya, tidak pernah aku melihat ada pakaian yang lebih bagus daripada pakaian Rasulullah SAW ya. Beliau memakai pakaian merah. Beliau memakai pakaian merah. Wal jammah ya sya'r alladhi yasil ilal munkibain. Dan jammah tadi disebutkan jammah ya, di hadis yang sebelumnya jammah itu adalah rambut yang sampai kedua pundak. Jadi boleh kita memanjangkan rambut sampai ke pundak. Wal wafrah, apa itu wafrah? Asy-sya'rul wasil ila syahmatil udhun. Ya, rambut yang sampai ke daun telinga. Wal limmi ya, bi kasril lam wa tasdidil mim. Wal limma atau limmi. Apa itu? Asy-sya'rul ladzi yatajawaz al-udhunain wa la yasil ila mankibain. Ya, jadi tadi disebutkan ya, saya tidak pernah melihat orang yang punya rambut sampai ke limih. Limih itu belum nyampe ke pundak, tapi sudah melewati telinga. Berarti pertengahan antara pundak dan telinga. Fi hillatin hamra, yang mana selain rambut beliau itu seperti itu, beliau juga ya memakai jubah merah, melebihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu orangnya tampan sekali. Ya, ini di antara adab juga. Boleh sekali kita memanjangkan rambut ya bagi laki-laki. Kalau perempuan ya harus panjang. Perempuan jangan sampai sama seperti laki-laki. Makanya dibenci ya wanita memotong rambut terlalu pendek. Kemudian adab yang keenam, ittikhadul ghadair ay-dhahair wa laysa hadza bilazim. Ya. Jadi menjadikan rambut itu dhafair. Ya. Apa itu dhafair? Yaitu ikatan-ikatan. Walaysa hadza bilazim, dan ini tidak harus. Lakin qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadima ila Makkah wa lahu 4 ghadair. Nabi datang ke Makkah dan rambutnya ada 4 ikatan. Fala ba'sa bi ittikhadhil ghadair wal dhafair fi sya'r. Maka tidak mengapa ya untuk melakukan ini di rambut. Bal inna dzalika hasan idza istata'ahul insan. Ini baik kalau memang seorang bisa. Kemudian adab yang ketujuh, farqus sya'r bihaitsu yufarraq min wasati ra's ilal janibain. Nah, jadi di antara adab berkaitan dengan rambut yaitu membelah rambut. Nah, bagaimana cara membelahnya? Yaitu belah dua. Jadi sunnahnya itu dibelah dua dari tengah ya. Dari tengah. Ya, wala yasduluhu ala jabhatihi, dan tidak dijadikan ke arah jidatnya, tidak diponi gitu ya. Bagusnya untuk laki-laki itu tidak diponi. Dikepinggirkan. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam sadala nasiyatahu thumma faraqa ba'da. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasa ya rambutnya itu dikedepankan dulu ya ke arah ubun-ubun, kemudian disisir kiri kanan. Ya, kanan dulu kemudian kiri. Kenapa? Wa dzalika mukhalafatan li ahli alkitab alladzina yasduluna syu'urahum. Ini untuk menyelisih ahli kitab yang mereka biasa ya menjulurkan rambut mereka ke arah depan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu idza aradtu an ufariqa ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sada'atil firq min yafuqah ay min wasati ra'sihi." Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya dulu saya kalau menyisirkan Rasulullah SAW itu ya biasa mulai dari tengah kemudian
ya membagi dua. Nah, ini biasa beliau lakukan. Wa hadza khilaf lima yadhunnuhu al-ba'd min anna ar-rajul yufarraq min al-janib wal mar'ah min al-wasat. Ini untuk menghilangkan pemahaman yang mengatakan maksudnya kalau laki-laki itu belah pinggir, perempuan belah tengah. Ya, wal muftarad an yakuna sya'rul mar'ah masturan bihijabiha aslan. Ya, bahkan ya, sejatinya rambut wanita ini ya jangan terlihat karena tertutup dengan kerudung, ya, kecuali di rumah. Taib, ini adab yang ketujuh. Adab yang kedelapan, al-adabu tsamin alla yahliq ba'da ra'sihi dunal ba'd. Ya, jangan kita mencukur sebagian rambut saja atau yang dikenal dengan istilah qaza'. Ya, di dalam hadis disebutkan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil qaza'. Nabi itu melarang qaza'. Ya, ditanyakan kepada Nafi' perawi hadis, "Wa mal qaza'?" Apa itu qaza'? An yahliq min ra'sis sabi makan wa yatruk makan. Qaza' yaitu ya mencukur dari rambut anak itu sebagian, ditinggalkan sebagian yang lain. Dan ini sangat tersebar di zaman sekarang, terutama dari kalangan ahlu kitab dan orang-orang musyrik. Dan ini pun tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya. Misalkan dicukur habis sebelah sini ya, padahal ini masih panjang, kemudian diikat. Ya, ini banyak nih. Ini terlarang seperti ini. Ya, demikian juga misalkan ada yang cukurnya rambut sebelah sini ya, habis ya, di sini tidak, di sini terus kemudian diarahkan ke sini supaya nanti menggantung di sini. Subhanallah. Ini semuanya terlarang karena Nabi SAW melarang kita untuk qaza', ya, mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya. Maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ihliquhu kullahu aw turkuhu kullah. Cukur semuanya atau tinggalkan semuanya. Jangan di sebagian-sebagian. Jangan dicukur sebagian, dibiarkan sebagian. Kemudian adab yang kesembilan, alla yatashabbah bil kuffar. Jangan mengikuti gaya orang-orang kafir, ya. Misalkan gaya punk, ya, atau gaya gimbal, kemudian gaya apa lagi? Ya, laki-laki rambutnya panjang sampai ke bawah, ya, kemudian diputar-putar, ya. Ini gaya-gaya orang kafir. Ya. Fa inna tashabbuh bihim muharram, karena mengikuti mereka itu haram. Wa yajibu alaina an nukhalifahum. Kita itu harus menyelisih mereka. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada' min ahwalihim syai'an illa khalafahum fi. Wa qad hadzarna min at-tashabbuh bihim faqal wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, Nabi SAW itu melarang kita bertasyabuh mengikuti orang-orang kafir, yang itu merupakan hal khususan bagi mereka. Dan Nabi bersabda, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Waliyadzubillah. Kemudian adab yang ke-10, ada mutashabbuhil mar'ah birrijal. Seorang wanita jangan mengikuti gaya laki-laki. Ya, fa ba'dun niswati tuqassir sya'ra ra'siha. Sebagian wanita itu mencukur rambutnya sangat pendek. Wa taj'aluhu musaffafan bi tariqatin tumathilu tariqatar rijal. Kemudian dicukur mirip seperti laki-laki. Ya, ada yang cukurnya subhanallah persis seperti laki-laki, ya. Telinganya diperlihatkan kemudian dicukur. Wa hadza haram. Ini haram. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutashabbihat minan nisa'i bir rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang seorang menyerupai ya lawan jenis. Laki-laki dilarang untuk menyerupai wanita, wanita pun dilarang untuk menyerupai laki-laki. Wa kadzalika yahrum tashabbuhur rijali bin nisa sawa'un fi tariqati tasfif aw ghairi dzalik. Ya, ini baik dalam hal ya mode rambut atau yang lainnya, ini terlarang kita menyerupai lawan jenis, ya. Laki-laki pakai pakaian pink, ini terlarang, ya. Ya, atau ya pakai daster acara 17-an, ini terlarang. Kemudian adab yang ke-11, tahrim ittikhadhi sya'r az-zaif al-barukah atau barukah. Ya, dilarang menggunakan rambut sambung supaya tambah panjang. Dan ini
sangat tersebar di zaman sekarang. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, disambung rambutnya. Ya, laki-laki misalkan ingin gimbalannya itu tambah panjang, disambung rambutnya. Ya, atau mungkin dia botak, ya, pakai wig, terlarang. Atau perempuan rambutnya pendek, pengen terlihat lebih panjang, disambung rambutnya. Ya, ini terlarang. Dan ini biasanya banyak di para artis, ya, para penyanyi, penari dan yang semisalnya. Wa hadza amrun khatir, kata beliau, ini perkara yang bahaya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, la'anallahu al-wasila wal mustawsila wal washima wal mustawshimah. Ya. Allah itu melaknat orang yang menyambung rambut atau minta disambung rambut. Demikian juga melaknat orang yang mentato atau minta ditato. Ya, ini semuanya terlarang. Demikian juga Nabi SAW bersabda, innama halakat banu Israel hina takhadhat atau hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Banu Israel itu, kaum Bani Israel, mereka hancur ketika wanita-wanitanya mulai memakai hal itu. Ya, menyambung rambut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kadzalika ayyuma imra'atin zadat fi ra'siha sya'ran laysa minhu fa innahu zurun tazidu fihi. Ya, wanita mana saja yang menambahkan di rambutnya hal yang bukan bagian dari rambut, maksudnya tambahan rambutnya, bukan jepit, bukan ikatan rambut, tapi tambahan rambut, maka sejatinya ini merupakan penipuan, kebohongan, ya, yang dia ya menambah kebohongan tersebut. Fal ajab kullal ajab mimman yajtari ala fi'li amrin qad lu'ina fa'iluh aw harramahu Nabi SAW asyaddat tahrim kama fi sya'nil barukah fallahu musta'an. Namun sangat mengherankan, kita lihat ya ada orang yang ya luar biasa semangat untuk melakukan hal yang ini sudah terkena laknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kita harus memperhatikan hal ini. Kemudian adab yang ke-12, adamu natfi syaib. Jangan mencabut uban. Tidak boleh seorang mencabut uban, baik dari rambutnya maupun dari jenggotnya. Ya, Nabi SAW mengatakan, naha an natfi syaib. Ya, atau disebutkan oleh sahabat, Nabi itu melarang mencabut uban. Ya, dan beliau bersabda, la tantaffu syaib. Jangan kalian cabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yawmal qiyamah. Tidak ada seorang muslim pun yang dia beruban ketika masuk Islam, ketika beragama Islam, kecuali ubannya akan menjadi cahaya di hari kiamat. Illa kataballahu lahu biha hasanah. Demikian juga Allah akan catatkan baginya setiap dari satu uban, satu kebaikan. Wa hutta anhu biha khati'ah. Dan Allah hapus dari setiap satu uban yaitu satu kesalahan. Ini hadis diriwayatkan Imam Abu Daud ya, dan dinilai baik dalam Sahih Abu Daud. Kemudian adab yang ke-13, taghyirus syaib wa sabghihi bi ghairi sawad. Ya, boleh kita mewarnai rambut tapi jangan pakai warna hitam. Wa hadza minas sunnah. Dan ini bagian daripada ya, Nabi SAW itu disebutkan memerintahkan para sahabat untuk merubah warna rambutnya, mukhalafatan lil ajim, untuk menyelisihi orang-orang ajam, maksudnya ahli kitab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal yahud wan nasara la yasbaghuna fakhalifuhum, la yusabbighuna fakhalifuhum. Ya, Nabi SAW juga mengatakan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka tidak suka mewarnai rambut, maka kalian selisihi mereka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, inna ahsana ma ghayyartum bihi syaib al-hinna wal katan. Ya, sebaik-baik zat untuk merubah warna rambut adalah hinna wal katan. Katan. Ya, ada satu zat yang biasa dipakai untuk mewarnai rambut dan itu zat alami. Ya, warnanya pun bagus ya. Seperti kalau kita lihat syekh-syekh yang ada di kota Mekah dan Madinah, ya, warnanya awalnya agak mirip hitam ya, merah. Lama-lama muda ya. Jadi kalau sudah muda, sudah menjadi emas, biasanya ditambah lagi seperti itu. Ini bagus. Ya.
Fahadha minas sunnah. Ini bagian daripada sunnah. Ya. Namun hindari warna hitam. Ya, kenapa? Nabi SAW bersabda, "Ghayru hadza bi syai' wajtanibus sawad." Rubahlah warna rambut ini tapi hindari warna hitam. Terutama ketika orang sudah penuh uban, boleh disunahkan dia mewarnai rambutnya. Yakunu qaumun yakhdubuna fi akhir zaman bis-sawad ka hawasil hammam la yurihuna raihatal jannah. Demikian juga Nabi SAW pernah bersabda, akan ada satu kaum di akhir zaman yang mereka mewarnai rambut dengan warna hitam, ya, seperti burung merpati. Ya, sesungguhnya mereka tidak akan mencium aroma surga, subhanallah. Ini berarti dosa besar ya kalau ancamannya seperti ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan nilai baik dalam kitab Sahih Abu Daud. Kemudian adab yang ke-14, itlaqul lihya wa tawfiriha. Ya, jadi membiarkan jenggot itu jangan dicukur. Ini diantara bentuk sunanul fitrah, sunnah yang berkaitan dengan fitrah. Demikian juga bagian daripada sunanul anbiya, sunnah-sunnah para nabi. Ya, wa minha qaulu sallallahu alaihi wasallam juzuz syawarib. Demikian juga Nabi SAW memerintahkan juzuz syawarib, cukur kumis. Wa arkhuliha, biarkan jenggot memanjang. Khaliful majus, selisihi orang-orang majusi, para penyembah api. Demikian juga Nabi SAW ya dalam hadis yang lain mengucapkan ucapan yang sama, qassus syawarib wa aful liha. Ya, cukur kumis, panjangkan jenggot. Jadi jenggot dibiarkan bagi laki-laki. Bahkan ya, ada seorang yang mengatakan alhamdulilladzi zayyana rijal biliha. Seorang ulama mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang menjadikan laki-laki indah dengan jenggot-jenggot mereka. Ya, ini adab yang ke berapa? Ke-14. Adab yang ke-15, tahrimu aqdil lihyah. Dilarang mengikat jenggot atau mengkepangnya. Ya, wa dzalika bi'tiqadi anna dzalika yadfa'ul ain, terutama ketika diyakini bahwa hal itu akan menghindarkan ain, penyakit ain. Atau dalam rangka untuk mengikuti orang-orang musyrik. Ya. Au kana bi gharadi tajammul, atau hanya untuk supaya kelihatan lebih ganteng, tidak boleh. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Ruwaifi' la'alla al-hayata satatulu bik ba'di fa akhbirin nas annahu man aqada lihyatahu wa istanja bi raji'i dabatin aw 'azmin fa inna Muhammadan bari'un minhu. Nabi pernah mengatakan kepada Ruwaifi', wahai Ruwaifi', mungkin engkau akan hidup panjang sepeninggalku. Ini wahyu ya. Beliau sampaikan dan ternyata benar. Ruwaifi ini usianya panjang. Apa kata beliau? Kabarkan kepada manusia bahwasanya siapa saja yang mengikat jenggotnya atau beristinja dengan tulang hewan, ya, atau dengan kotoran hewan, sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri dari mereka. Ya, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa mengikat jenggot itu hukumnya haram. Ya, demikian juga mengepangnya. Ya, adapun rambut tadi ada perinciannya ya, tadi setelah kita sebutkan. Kemudian adab yang ke-16, al-akhdhu minasyarib. Ya, berkaitan dengan rambut ini, ya, kita juga disunahkan untuk mencukur kumis, karena kumis bagian daripada rambut tubuh. Ya. Kata Nabi SAW, man lam ya'khudh min syaribihi falaysa minna. Siapa yang tidak mencukur kumisnya, maka bukan bagian dari kami. Ya, berarti ini dosa besar juga ya, hati-hati. Ya, kalau sudah kata-kata laisa minna itu dosa besar. Nah, di dalam Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan mana yang lebih utama, dicukur habis kumisnya atau dicukur kemudian sisakan sebagian. Ya, berkata Malik dalam kitab Muwatta, yu'khad min syarib hatta tabdu atraf syafah. Ya, dicukur kumis sampai ya ujung-ujung bibir ini terlihat. Wahwal iftar. Wala yajuzzuhu fayumassil binafsihi, ya,
dan jangan memotong terlalu pendek sehingga hal itu membahayakan dirinya. Mungkin ya di zaman itu agak susah ya. Kemudian wa dzakara Ibnu Abdul Hakam an Malik, ya, disebutkan Ibnu Abdul Hakam dari Malik, yukhfi syarib wa yu'fil liha wa laisa ihfa'u syarib halquhu wa ara an yu'addab min halqi syaribihi. Ya, ya, kumis dicukur, jenggot dibiarkan, dan cara mencukur kumis itu bukan dihabiskan semua, kata beliau. Ya, demikian juga ya, ulama-ulama yang lain, ya, hal itu menyampaikan, ya, bahwa kumis itu tidak dicukur semuanya tapi disisakan sedikit. Ya, makanya bagusnya pakai gunting. Bahkan ada sebagian yang mengatakan dari Malik juga, asyhadu fi halqi syarib annahu bid'ah. Subhanallah. Wa ara an yuja' darban min man fa'aluhu. Ya, saya bersaksi bahwa yang mencukur habis kumis itu bagian daripada bid'ah, dan saya berpandang ini harus dihukum orang yang melakukannya. Ini ya pendapat beliau, ya. Ya, demikian juga Malik, beliau pernah mengatakan karena Umar bin Khattab idza akrabahu amrun nafakha faja'ala rijlahu biridaihi wa huwa yufattil syaribah. Ya. Jadi disebutkan bahwa ketika Umar bin Khattab itu sedang ada hal yang menjadikan dia sedih, maka beliau akan merubah, ya, posisi ridanya, kemudian suka yufattil syaribahu, ya, memainkan kumisnya. Jadi intinya apa? Intinya bahwa para ulama kita menganjurkan bahwa kumis ini tidak dicukur habis, tapi disisakan sedikit. Ala kulli hal ini min babil adab, ya. Sebenarnya tidak wajib, walaupun tadi kita perhatikan ucapannya seolah-olah wajib. Ya. Demikian juga ada pendapat-pendapat yang lain, ya. Ya, dari Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan yang lainnya. Mungkin ini saja karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.